Shalom, kembali lagi di Victorious Devotion di pagi ini. Nah, saat ini kita mau sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Karena firman Tuhan itu adalah surat cintanya Tuhan untuk kita. Melalui apa? Alkitab. Jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, sebelum kita sama-sama mempelajari firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa, untuk kebaikan-kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi ini. Dan kami percaya juga Tuhan, kalau Tuhan sudah menjaga melindungi kami sepanjang malam, Tuhan yang sama juga yang akan memberkati, menjaga, melindungi kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami melaksanakan kegiatan kami hari ini, biarlah kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau diperlengkapi, kami mau dipuaskan, kami mau dikenyangkan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami, berkati kami di dalam menangkap apa yang menjadi keinginan-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempelajari satu tokoh nih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang bernama Bartolomeus. Ya, karena di pembahasan kita dalam minggu-minggu ini kita membahas tentang 12 murid Tuhan Yesus. Tentang kesetiaan mereka, tentang perjuangan mereka, tentang apa yang mereka lakukan di dalam melakukan pengiringannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau bahas tentang Bartolomeus. Bartolomeus ini namanya itu berasal dari dua kata sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu Bar dan Tolmai atau Talmai. Ya, Bar itu artinya anak laki-laki dan Talmai itu nama Tolmai atau Talmai itu nama bapaknya. Jadi anak Talmai atau anaknya Talmai. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bartolomeus ini di dalam Injil Sinoptik itu selalu berdekatan dengan Filipus, teman dekatnya Filipus. Sehingga bisa kita lihat kalau kita baca Bartolomeus ini itu identik dengan Nathanael. Jadi Nathanael ini memiliki arti nama lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yaitu apa? Pemberian Tuhan atau Tuhan yang memberi. Ya. Dia adalah seorang pribadi yang meragukan Tuhan Yesus awalnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita mau lihat nih bahwa Bartolomeus yang adalah Nathanael ini yang merupakan temannya Filipus yang dibawa kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memiliki sebuah keraguan. Ya, keraguannya seperti apa? Yuk kita baca di dalam 1 Yohanes ayat 45 sampai 49. Saya bacakan cepat untuk kita saja. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Wow, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kisah Bartolomeus atau Nathanael ini. Sebelum dia mengakui dengan mulutnya, meyakini dengan mulutnya
bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah raja orang Israel, Yesus adalah Mesias, ada sebuah keraguan, ada sebuah ketidakpercayaan yang kalau kita baca di dalam ayat yang ke-46 tadi, kalau orang Jawa bilangnya ini ngenyek Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Ngenyek, ngenyeknya apa? Kalimatnya ini ngenyek banget Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tetapi pada saat dia tahu Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Yesus Kristus itu adalah Raja, Yesus Kristus itu adalah Mesias, tindakan yang dia lakukan, kesetiaan yang dia lakukan begitu luar biasa Bapak Ibu dan Tuhan. Dia adalah seorang yang supel, jujur dan tidak bohong. Jadi makanya Yesus langsung dia menyampaikan pendapatnya. Wah, dia orang yang jujur, tidak ada kebohongan di dalam dirinya. Yesus langsung kasih penilaian itu. Dan biarlah sifat dari Bartolomeus ini menjadi sifat kita, menjadi kepribadian kita. Kita menjadi orang yang supel, orang yang jujur, orang yang rendah hati, tidak bohong. Sehingga Yesus Kristus melihat kita, ini nih, anakku yang kukasih, ini nih jemaat GB Victory nih. Biarlah pengakuan itu keluar dari mulut Yesus Kristus untuk kita yang percaya, katakan amin. Ini nih jemaatku yang sejati nih. Ini nih anakku yang sejati nih. Yang tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Wah, suatu kebahagiaan saat kita mendapatkan sebuah pujian itu Bapak Ibu dikasih Tuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah pujian itu bukan hanya pada saat kita belum mengenal Tuhan. Dan pada saat kita sudah mengenal Tuhan, pada saat kita sudah melakukan pelayanan, melakukan pengiringan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita sama seperti Bartolomeus ini Bapak Ibu Tuhan. Kita sama seperti Nathanael ini. Sampai di akhir hidupnya, dia membawa Injil, dia menyebarkan Injil ke daerah yang namanya Armenia. Dan di situ dia mengubah Raja Armenia, Polimius, menjadi Kristen. Artinya apa? Artinya hidupnya berdampak. Hidup kita berdampak, hidup kita mengubahkan sesuatu yang lama menjadi yang baru karena pengenalan akan Yesus Kristus. Jangan sampai orang yang mengenal kita, yang kita kenal, dulu dia baik pas kenal sama kita, jadi rusak, jadi berantakan, jadi kacau balau gak jelas. Tapi biarlah kita seperti Bartolomeus yang merubah Raja Armenia menjadi percaya pada Yesus Kristus. Dan biarlah orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita dapati, siapapun itu, mereka mengalami pengenalan kepada Yesus Kristus dan mereka percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Tapi karena tindakannya itu ada konsekuensinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, yaitu apa? Konsekuensinya adalah dia harus disalib terbalik. Jadi saudaranya Armenia Polimius ini yang namanya Astiages gak senang akan tindakan ini. Mungkin akan banyak orang yang tidak senang kalau kita membawa orang lain kembali kepada Tuhan, mengalami pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tetap setia, beritakan Injil, beritakan kabar baik sampai orang mengalami dan mengenal Yesus Kristus. Walaupun harus mengalami salib, mengalami penganiayaan, mengalami penolakan. Seperti Bartolomeus atau Nathanael ini, dia harus mati dengan disalib, kepalanya di bawah. Kalau kita melihat konsekuensinya mengerikan, tetapi ada mahkota kehidupan untuk kesetiaan kita, untuk kesetiaan yang Bartolomeus dan kita lakukan. Amin buat firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau seperti Bartolomeus atau Nathanael yang Engkau nilai. Kami adalah pengikut sejati, kami adalah murid-Mu yang sejati, kami adalah anak-anak-Mu yang sejati. Dan Engkau tidak dapati ketidakbenaran, dan Engkau tidak dapati kepalsuan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus setia mengiring Engkau apapun konsekuensinya. Hidup kami mau berdampak dimanapun kami berada sehingga orang lain bisa mengenal Engkau.
Ini doa dan permohonan kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami dan sepanjang hari ini. Temukan kami dengan orang-orang yang dapat dirubah, yang dapat mereka mengalami pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Shalom.